Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadarani Santikasari, nomor absen 18 dari 10 MIPA 5. Perlu diketahui teman-teman dan ibu guru semua, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep vektor dan skalar. Nah, di sini saya sudah menyajikan peta konsep yang akan saya bahas di materi berikutnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang penyajian vektor. Nah, di sini saya membagi 3 menjadi vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi layar. Di bagian kedua, saya akan membahas operasi aljabar pada vektor di R2. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit mengenai penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Di bagian C, saya akan menjelaskan tentang panjang vektor. Baik, sekarang kita bisa lanjut ke materinya. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penjajian vektor. Vektor dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk komponen dan analistik. Vektor yang disajikan dalam bentuk analistik itu berupa huruf seperti I, J, K, serta seterusnya. Contohnya yaitu seperti ini, seperti berikut yang sudah saya sajikan di sini. Nah, yang kedua yaitu vektor dalam bentuk komponen, itu biasanya dituliskan yang bentuknya matriks atau membentuk kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Perlu teman-teman dan ibu guru ketahui, dalam bentuk diagram, penyajian vektor dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yang bentuknya analitik dan yang bentuknya komponen. Selanjutnya, selain dua penyajian vektor secara analitik dan komponen, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada juga penyajian dalam bentuk geometris. Nah, di sini saya sudah sajikan gambarnya, dan di sini saya sudah menyajikan karakteristiknya. Teman-teman bisa simak dengan baik. Baik, di bagian pertama saya akan menjelaskan tentang vektor posisi. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik atau titik pangkal ke titik yang lainnya atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang atasnya berupa anak panah seperti pada gambar yang saya sajikan di bawah ini. Vektor posisi pada dimensi 2. Nah, selanjutnya itu ada vektor satuan. Teman-teman semua perlu ketahui, vektor satuan merupakan vektor dengan panjang satu kesatuan. Nah, tentu saja tidak semua vektor itu termasuk vektor satuan, karena panjang setiap vektor itu bervariasi. Akan tetapi, setiap vektor yang bukan vektor satuan bisa kita cari dengan vektor satuannya. Misalkan ada vektor, maka vektor satuan dari vektornya dapat dilambangkan. Vektor satuan dari searah dengan vektor itu sendiri. Di sini saya sudah menyajikan salah satu rumus untuk mencari vektor satuan dimensi 2. Teman-teman semua bisa simak dengan baik. Selanjutnya, itu ada vektor dalam bentuk kombinasi linier. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linier dari vektor basis. Di sini saya sudah menyajikan dua gambar. Nah, teman-teman semua bisa simak dengan baik gambar yang sudah saya sajikan. Baik, bisa dilanjutkan dengan B, operasi aljabar pada vektor R2. Yang pertama itu ada vektor penjumlahan vektor di R2.
Nah, teman-teman semua perlu ketahui penjumlahan pada vektor ini sendiri juga dapat dilakukan secara aljabar, serta dapat dilakukan dengan memakai cara menjumlahkan komponen yang berada di posisi sama atau seletak. Di sini saya sudah menyajikan sifat-sifatnya dan saya sudah menyajikan yang saya buat di sini dengan baik. Teman-teman semua bisa simak dengan baik. Yang kedua, itu ada pengurangan vektor di R2. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan vektor, yaitu seperti berikut. Nah, di sini saya sudah menyajikannya dengan baik. Kalian bisa simak dengan baik dan semoga bisa dimengerti. Dan yang ketiga yaitu perkalian skalar dengan vektor. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru jika V adalah vektor dan K merupakan skalar. Perkalian vektor dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah menyajikan rumusnya, teman-teman semua bisa simak. Nah, di bagian C saya menjelaskan mengenai panjang vektor. Nah, teman-teman semua bisa lihat dan simak gambar yang sudah saya sajikan ini. Panjang sebuah vektor merupakan jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3, maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang saya sajikan. Semoga teman-teman semua bisa jawab dengan baik dan benar. Saya tutup presentasi ini atau saya tutup penjelasan saya. Semoga dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Dan tentunya semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.